kalau soal orang sakit, meskipun bukan presiden, apakah tetangga kita kan mesti harus menyampaikan simpati. Jangan pula kita kemudian orang sakit terus kita sumpah-sumpahin. Duh, asal lu mati aja lu, itu kan nggak bener loh. Duh, Pak Jokowi ini kasihan ya sebetulnya. Saya ingin, gimana caranya ya? Kita nggak tahu dia penyakitnya apa dan segala macam. Mungkin ada baiknya kita berdoa, diketawain gue, Ji. Diketawain, dan yang mengetawain itu bukan orang-orang biasa. Dia bilang, Pak Haris, Anda kan wartawan. Iya, terus kenapa? Masa wartawan nggak paham? Itu make up. Jadi dia menganggap itu bukan sakit, itu make up. Dan kenapa dia bisa, gue kan kemudian jangan begitulah orang lagi sakit. Dia kemudian bilang begini, kalau yang sakit itu bukan Jokowi, kita bisa percaya. Anda percaya Jokowi? Gue kan susah jawabnya, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Nugroho Efyudo, Didit Supriyanto, Haris Jauhari. Nugroho ini lagi prihatin karena mantan Presiden Jokowi katanya sakit. Jadi mungkin dia mau menyampaikan rasa keprihatinannya. Silakan, Nuk. Ya. Kalau prihatin nggak boleh ketawa. Iya, boleh ketawa, jangan ketawa, Nuk. Iya. Sebenarnya kita semua harus prihatin lah. Gimana pun dia kan mantan presiden kita selama 10 tahun dan dia sakit. Dan menurut saya sih sebenarnya sakitnya Pak Jokowi ini bisa kita menanggapinya bisa lebih dewasa, lebih wajar, dan juga begitu juga Jokowi juga nantinya meresponsnya lebih ini. Karena begini, kalau sakitnya lalu juga dijadikan bahan politik, apalagi sakitnya dijadikan guyonan gitu kan, akhirnya semuanya menjadi tidak proporsional. Menurut saya misalnya ajudan Jokowi lalu beberapa kali menyebut bahwa presiden sehat-sehat saja, nggak ada masalah, dia jogging. Menurut saya itu perintahnya Jokowi. Dia tidak atas inisiatif sendiri. Jokowi memerintahkan supaya masyarakat ditenangkan, bilang aja saya nggak apa-apa. Itu kan karena dia diterus-teruskan bahwa ini dia sakit berat, sehingga dia harus merespon dengan itu. Kan jadinya dua-duanya nggak pada tempatnya. Makanya saya sebagai orang Indonesia ya, orang Timur, saya kagum dengan Dr. Tifa yang sekarang sedang berhadapan dengan Jokowi. Ya udah lama secara hukum, ya, yang sekarang sedang berhadapan, tapi dia justru minta supaya Jokowi jangan menganggap enteng penyakit ini. Dia bilang bahwa Pak Jokowi jangan dirawat di rumah, rawatlah di rumah sakit karena penyakit Bapak di mata dia, di mata dia tuh. Dan serius. Dia dokter, di mata serius. Malah dia menganalisa ada benjolan yang terlihat di baju di sebelah kanannya itu. Dan ini ada sobekan. Dan sobekan itu menunjukkan bahwa penyakit itu memang serius. Jadi janganlah lalu ditutup-tutupi seolah nggak ada apa-apa. Nah itu menurut saya kedewasaan seperti itulah yang sebenarnya kita harapkan dari orang-orang gitu loh. Jangan kita sakitnya itu malah jadi bahan olok-olok, bahan untuk apalah, ada yang bilang apa namanya? Santet lah, ada apalah gitu maksud gua. Karma. Juga jangan-jangan juga bukan alergi lagi gitu loh. Karena dia kan ke pausnya kan udah bulan April, udah 2 bulan yang lalu. Dan bulan kan waktu itu beliau diutus sama Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman paus kan. Itu kan bulan April. Iya. Di bulan April itu kan sebetulnya suhu nggak dingin banget. Iya. Gitu. Dan jadi kalau dibilang karena alergi karena suhu, perubahan suhu, ya bisa saja, tapi sebetulnya suhunya nggak terlalu dingin gitu. Kan mulai mau masuk musim panas kan. Nah, yang kedua, kalau memang alergi kulit kok lama, gitu ya, lama karena itu orang bertanya-tanya gitu. Nah, sakit apa nih? Sakit kulit apa nih kira-kira gitu. Kan ada orang menyebut macam-macam lah. Tapi yang paling karena biasa di medsos itu kan biasa antara yang hoax sama yang enggak itu kan berseliweran. Nah, makanya orang menjadi terhenyak ketika tampil terakhir pada saat ulang tahun kemarin. Karena
penampilan yang menunjukkan bahwa beliau ini sakit itu tak terbantahkan gitu. Penampilan bahwa pernyataan bahwa beliau ini sakit alergi biasa dan dia nggak apa-apa, normal-normal aja. Itu juga tidak sinkron dengan penampilan beliau. Kan mukanya seperti itu kita tahulah. Awalnya katanya hoax, tapi enggak, itu asli karena semua media menyampaikan itu. Terus kemudian ada beberapa kesan ya, tidak hanya mukanya yang gitu, tapi ada goresan itu, dan tadi Dokter Rifa juga bilang gitu, meskipun kita nggak lihat ya benjolan itu kayak apa kan. Tapi menurut saya ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Dokter Rifa, sebaiknya dirawat serius. Kita nggak kepengen menganalisa juga, karena di antara kita nggak ada dokter. Akan tetapi kan sebetulnya kalau soal orang sakit, meskipun bukan presiden, apakah tetangga kita kan mesti harus menyampaikan simpati. Jangan pula kita kemudian orang sakit terus kita sumpah-sumpahin. Lu asal lu mati aja lu, itu kan nggak benar loh. Ya, itu kan kayak dulu waktu ada bencana besar di Aceh, terus kemudian ada sebagian masyarakat kita yang begini, padahal ya syukurin lu apa itu kan konyol. Itu kan karena perbuatannya dulu seperti ini gitu. Kan enggak. Ya bencana saja. Kita prihatin untuk situasi kebencanaan itu, dan kita harus support, menguatkan dan bisa membantu. Gua rasa kalau menurut gue secara pribadi itu menunjukkan ke tingkat kenegarawannya Dokter Tifa. Ya kan? Begitu kenegarawan. Lu kalau ditanya sesuatu, lu jawab dengan benar, ya kan? Nah, begitu lu menghadapi seseorang dan seseorang itu sedang sakit, lu harus simpati. Karena yang lu lawan itu kan bukan orangnya, tapi kelakuannya, ya kan? Benar kan? Kalau gitu tuh, gue jadi simpati sama Dokter Tifa. Padahal gue nggak begitu mengikuti urusan ini, gue nggak begitu mengikuti. Dan kebetulan kan dia memang dokter, jadi dia sedikit banyak. Bukan kebetulan, dokter tuh serius. Kebetulan itu dia belajar lama. Maksud gua kebetulan yang ngomong dan ijazahnya asli lagi kan si dokter. Bukan yang ngomong, bukan Rismonnya, bukan rohnya. Kebetulan yang ngomong kan dokter. Kebetulan yang ngomong dokter. Walaupun posisinya berseberangan, yang dia sampaikan itu karena dia dokter, lalu juga ya inilah ada baiknya. Ada benarnya lah. Itu sikap yang bagus kan, kita diajarkan oleh nenek. Saya ada kawan dokter, saya tanya juga. Itu sakit apa kayak gitu? Ya saya nggak bisa mengidentifikasi, tidak bisa apa istilahnya, mendiagnosis kan, karena nggak ketemu langsung. Cuman dari tanda-tanda itu memang penyakit ini serius. Ya karena betul, makanya harus dirawat dengan serius gitu. Dan pas adegan ulang tahun itu kan beliaunya nggak bicara kan, cuman karena dia merespon tamu yang hadir, ya muncul saja gitu. Iya. Nggak, sikap-sikap kayak Dokter Tifa itu memang patut kita masyarakatkan. Kita harus kembali ke nilai-nilai yang seperti itu. Kita udah kehilangan itu, Dik. Ya, lu setuju kan begitu kan? Setuju. Cuma ini gua tadi siang itu ngobrol dengan sejumlah pengacara terkemuka, kantornya itu di Jalan Sudirman di sebelah Atmajaya. Kantornya hebat besar, dan salah satu di antara mereka itu pengacara senior yang satu grup dengan almarhum Adnan Buyung Nasution, dan ada beberapa yang masih muda-muda. Gue menyampaikan hal yang sama. Duh, Pak Jokowi ini kasihan ya sebetulnya. Saya ingin gimana caranya ya, kita nggak tahu dia penyakitnya apa dan segala macam, mungkin ada baiknya kita berdoa. Diketawain gue, Ji. Diketawain, dan yang mengetawain itu bukan orang-orang biasa. Dia bilang, Pak Haris, Anda kan wartawan. Iya, terus kenapa? Masa wartawan nggak paham? Itu make up. Jadi dia menganggap itu bukan sakit, itu make up. Dan kenapa dia bisa, gue kan kemudian jangan begitulah orang lagi sakit. Dia kemudian bilang begini, kalau yang sakit itu bukan Jokowi, kita bisa percaya. Anda percaya Jokowi? Gue kan susah jawabnya aja. Iya. Sama sekarang gue sampein nih pertanyaan ke lu. Gue nggak pengen menganalisa. Biar aja lah. Maksud gue, ya nggak apa-apa. Memang kan itulah, begitulah masyarakat kita. Ya udah, gue nggak kepengen analisa.
Ya kalau saya sih percaya dia sakit. Lu percaya dia sakit. Ada sebagian orang tidak percaya dia sakit. Tapi apapun yang terjadi tentu kita doakan kebaikan untuk semua orang, ya kan? Kebaikan untuk Pak Jokowi. Kalau misalkan ada masalah, orang yang baik-baik bisa menghadapinya dengan baik. Ya kan? Tapi kalau lu sakit, itu bahaya sekali. Dan tentu doa juga harus kita sampaikan kepada Pak Presiden. Ya, kita berharap Presiden dalam keadaan baik-baik saja. Ya istirahat cukup lah karena beliau kan perjalanan jauh kemarin. Memang situasinya rumit ya, dunia kayak gini, obsesi hasrat beliau untuk segera ekonomi bergerak kencang itu juga tanda-tanda itu belum muncul. Tapi ya tetap harus istirahat. Ya, dan untuk itu kita doakan jangan sampai terjadi apa-apa pada beliau. Ya kan, karena kita mengharapkan beliau membawa negeri ini, sama nggak? Ya. Kayak gitu ya. Baik Pak Presiden, dengan doa agar Bapak tetap sehat, bugar, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini yang makin hari kami lihat makin sulit untuk dikatakan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.